Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita setiap harinya, setiap detiknya, sehingga kita tetap bisa menjalani hidup ini. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita rajin dan banyak-banyak baca salawat, kita akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tafsir dari surat Al-Alaq atau surat Iqra yang biasa dikenal oleh masyarakat. Ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ini ditetapkan atau disepakati turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi semua ulama itu sepakat semuanya surat Al-Alaq itu turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nama yang populer itu di kalangan sahabat pada masa Nabi ini disebut Iqra, surat Iqra bismi rabbik, Iqra bismi rabbika. Jadi ayat pertamanya itu menjadi nama surat yang populer di kalangan para sahabat. Ada juga yang menamakannya surat Iqra, atau di mushaf kita sekarang mengenalnya dengan surat Al-Alaq. Tema utama dari surat Al-Alaq ini yaitu pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW serta penjelasan Allah tentang sifat dan perbuatannya, bahwa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan. Tujuan utamanya adalah perintah kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, sebagai tanda syukur kepada Allah. Ayat-ayat dalam surah ini berjumlah 20 ayat menurut cara perhitungan ulama Mekah dan Madinah. 19 ayat menurut cara perhitungan ulama Kufah, serta 18 ayat menurut ulama Syam. Nah, tapi kita sekarang mengenal di mushaf itu disebutkan surat Al-Alaq ini dengan 19 ayat. Berarti mushaf yang sudah tersebar saat ini memakai cara perhitungan ulama Kufah, Irak. Selanjutnya ayat 1 kita lanjutkan penjelasannya dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Iqra. Kata Iqra diambil dari kata kerja qara'a yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila Anda merangkai huruf atau kata kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut, maka Anda telah menghimpunnya, yaitu membacanya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan. Tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya dalam kamus-kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata tersebut, antara lain menyampaikan. Kata qara'a atau kata iqra ini dengan arti yang lain, yaitu menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti.
mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya. Yang kesemuanya bermuara kepada arti menghimpun. Ayat 1 ini juga tidak menyebutkan objek bacaan, dan Jibril alaihissalam ketika itu tidak juga membaca satu teks tertulis. Dan karena itu dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma akro. Ketika itu Jibril alaihissalam, ikro, ma akro, ikro. Berkali-kali ada disebutkan dalam satu riwayat itu Jibril mengucapkannya 3 kali, ikro. Nabi Muhammad diam saja, ikro, ikro. Setelah 3 kali, Nabi Muhammad SAW bertanya, ma akro, apa yang saya baca, apa yang harus saya baca? Karena Jibril suruh membaca ikro, tapi tidak ada teks tulisannya, tidak ada benda juga objek yang harus dibaca. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang harus saya baca? Jadi arti kata ikro di sini itu tidak menyebutkan objek atau tidak menyebutkan satu teks tertulis. Jadi umum, ya. Beraneka ragam pendapat ahli tafsir tentang objek bacaan yang dimaksud. Ada yang berpendapat wahyu Al-Quran. Nah, jadi ikro membaca di sini objek yang dipahami oleh para ulama tafsir, yaitu salah satunya berpendapat apa yang harus dibaca yaitu wahyu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sehingga perintah ini dalam arti bacalah wahyu Al-Quran ketika ia turun nanti. Di awal Jibril menyampaikan wahyu ini, dan selanjutnya nanti menafsirkan ulama tafsir itu bahwa bacalah wahyu Al-Quran ketika dia turun nanti akan turun selanjutnya ayat-ayat berikutnya. Ada juga yang berpendapat objek ikro di sini adalah ismi rabbika, sambil menilai huruf ba, ya, yang menyertai kata ismi. Jadi kata ismi ini ada ba-nya yang mengikuti, bismi rabbika adalah sisipan, sehingga ia berarti bacalah nama Tuhanmu serta atau berzikirlah. Tapi jika demikian, mengapa Nabi SAW menjawab, saya tidak dapat membaca? Seandainya yang dimaksud adalah perintah berzikir, jadi ada ulama itu memahaminya ikro di sini itu perintah berzikir. Ya, seandainya yang dimaksud adalah perintah berzikir, tentu beliau Nabi Muhammad SAW tidak menjawab demikian, karena jauh sebelum datang wahyu beliau telah senantiasa melakukan zikir. Muhammad Abduh memahami perintah membaca di sini bukan sebagai beban tugas yang harus dilaksanakan atau amr taklifi sehingga membutuhkan objek, tetapi ia adalah amr takwini yang mewujudkan kemampuan membaca secara aktual pada diri pribadi Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diusung oleh kenyataan bahwa setelah turunnya perintah ini pun Nabi Muhammad SAW masih tetap dinamai Al-Quran sebagai seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis. Di sisi lain, jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Jibril alaihissalam ketika itu tidak mendukung pemahaman tersebut. Kaidah kebahasaan menyatakan apabila suatu kata kerja yang membutuhkan objek tetapi tidak disebutkan objeknya, maka objek yang dimaksud bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kata ikro digunakan dalam arti membaca.
menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. Dan karena objeknya bersifat umum, maka objek kata tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau. Baik ia merupakan bacaan suci yang bersumber dari Allah maupun bukan. Baik ia yang menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Baik, alhasil perintah Iqra mencakup telaah terhadap alam raya, alam semesta, masyarakat, diri sendiri, serta bacaan tertulis baik suci maupun tidak. Huruf ba pada kata bismi. Ada juga yang memahaminya sebagai berfungsi penyertaan atau mula basah, sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti bacalah disertai nama Tuhanmu. Sementara ulama lain memahami kalimat bismi rabbika bukan dalam pengertian harfiahnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab zaman dahulu sejak masa jahiliyah mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan. Nah, ini masyarakat Arab jahiliyah sudah mempunyai kebiasaan seperti ini. Mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang diagungkan. Itu memberi kesan yang baik atau katakanlah berkat terhadap suatu pekerjaan tersebut. Juga menunjukkan bahwa pekerjaan tadi dilakukan semata-mata karena dia yang diagungkan, yang namanya disebutkan tadi. Dahulu misalnya sebelum turunnya Al-Quran, kaum musyrikin sering berkata Bismillata, dengan menyebut nama Lata, demi karena Tuhan berhala Al-Lata. Itu sudah sering disebutkan oleh Arab jahiliyah, orang-orang musyrikin. Bismillata, dengan demi karena Tuhan berhala Al-Lata. Dan bahwa mereka mengharapkan anugerah berkat dari berhala tersebut. Jadi dengan mengatakan bismillah itu mereka mengharapkan anugerah, mengharapkan karunia, berkah dari berhala tersebut. Itu satu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada masa dahulu. Musyrikin, orang-orang musyrikin Mekah. Di sisi lain, penamaan dengan nama sesuatu yang dimuliakan seringkali bertujuan agar yang dinamai dan itu mendapat bekas dari sifat atau keadaan si pemilik nama yang diambil tersebut. Jadi suatu lembaga atau seseorang anak diberi nama tokoh-tokoh, misalkan satu lembaga atau anak-anak kita sekarang diberikan nama-nama tokoh. Misalkan nama anaknya itu Muhammad Umar, berarti kita mengharapkan ada berkah nama Nabi Muhammad di situ dan ada berkah nama Umar bin Khattab di situ. Atau satu lembaga misalkan perhimpunan keluarga besar Umar misalkan ya, atau yang lainnya yang menyebutkan nama tokoh, sehingga dengan kita menyebutkan nama tokoh tersebut kita berharap ada anugerah, ada berkah di situ. Nah, ini pemahaman dari kata bismi ya, dengan menyebut nama Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Mengaitkan pekerjaan membaca dengan nama Allah mengantarkan pelakunya untuk tidak melakukannya kecuali kepada Allah, karena Allah. Hal ini akan menghasilkan keabadian hanya karena Allah yang maha kekal, Allah yang maha abadi, dan hanya aktivitas yang dilakukan secara ikhlas yang akan diterima Allah. Tanpa keikhlasan, semua aktivitas akan berakhir dengan kegagalan dan kepunahan. Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan pemimpin tertinggi Al-Azhar Kairo, Mesir, yang menulis dalam bukunya Al-Quran fi Syahr Al-Quran bahwa dengan kalimat Iqra bismi rabbika
Al-Quran tidak sekadar memerintahkan untuk membaca, tapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif. Kalimat tersebut dalam pengertian dan semangatnya ingin menyatakan, bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Jadi luas pengertiannya. Demikian juga apabila Anda berhenti bergerak atau berhenti melakukan sesuatu aktivitas, maka hendaklah hal tersebut juga didasarkan pada Bismi Rabbik. Sehingga pada akhirnya ayat tersebut berarti, jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu dalam cara dan tujuannya kesemuanya demi karena Allah. Bergerak karena Allah, diam karena Allah, bekerja karena Allah, tidak bekerja pun karena Allah. Jadi semuanya karena Allah. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Kata Rob seakar dengan kata tarbiyah atau pendidikan. Kata ini memiliki arti yang berbeda-beda, namun pada akhirnya arti itu mengacu kepada pengembangan, peningkatan, ketinggian, kelebihan, serta perbaikan. Kata rob maupun tarbiyah berasal dari kata roba yarbu, yang dari segi pengertian kebahasaan adalah kelebihan. Dataran tinggi dinamai robwah, sejenis roti yang dicampur dengan air sehingga membengkak dan membesar disebut arab. Arab itu Arab wa. Itu pengertian secara bahasa dari kata rob. Kata rob apabila berdiri sendiri, maka yang dimaksud adalah Tuhan, yang tentunya antara lain adalah karena dialah yang melakukan tarbiyah, pendidikan. Allah yang melakukan pendidikan, Allah yang melakukan tarbiyah kepada semua makhluknya. Pada hakikatnya adalah pengembangan, peningkatan, serta perbaikan makhluk ciptaannya. Penggunaan kata Rob dalam ayat ini dan ayat-ayat semacamnya dimaksudkan untuk menjadi dasar perintah, mengikhlaskan diri kepadanya sambil menunjuk kewajarannya untuk disembah dan ditaati. Karena Allah yang mendidik manusia, mendidik kita semuanya. Dalam wahyu-wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan kata Allah, tetapi kata yang digunakan menunjuk Tuhan adalah Rabbuka, Tuhanmu. Jadi ketika awal-awal ayat turun, Al-Quran turun, itu semua wahyu tidak ditemukan kata Allah, tapi Rabbuka. Karena dengan arti yang tadi, Rabbuka itu Allah yang maha mendidik, Allah yang maha mentarbiyah. Siapa? Makhluknya, semua makhluknya. Di antaranya manusia yang sebaik-baik ciptaan Allah. Seperti di dalam surat Al-Mudassir, Al-Qalam, awal surah Al-Muzammil, surat Tabat atau Al-Lahab, itu semuanya memakai kata Rob, tidak ada kata Allah di sana. Karena dengan arti bahwa Allah sebagai pendidik, mentarbiyah makhluknya. Surah-surah sesudahnya sampai dengan surah Sabbihisma Rabbika, kesemuanya tanpa menggunakan kata Allah, dengan kecuali bila ayat surah itu turun terpisah dengan ayat-ayat surah lainnya. Misalkan dalam satu surah itu ayat 1 sampai 5 turun di Mekah, ayat berikutnya turun di Madinah. Nah, itu baru ada kalimat Allahnya di sana. Tapi kalau semuanya turun di Mekah atau turun di awal-awal Nabi Muhammad memulai dakwahnya, satu surat full misalkan, itu tidak ada kata Allah di sana, tetapi ada kata Rob. Tidak digunakannya kata Allah karena kaum musyrikin percaya dengan keyakinan yang dihayati dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka misalnya beranggapan bahwa ada hubungan tertentu antara Allah dan jin. Di surat Asy-Syaffat ayat 37.
As-Saffat ayat 158. Dan bahwa Allah memiliki anak-anak wanita. Al-Isra ayat 40. Ini keyakinan yang disebutkan oleh Allah, keyakinan orang musyrikin yang salah ya, diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat 158 dan surat Al-Isra ayat 40. Dan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung kepada Allah, sehingga para malaikat dan berhala-berhala perlu disembah sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Ini surat Az-Zumar ayat 5 ayat 3. Jadi di dalam surat-surat tersebut dijelaskan oleh Allah kondisi Arab jahiliyah pada waktu itu, kepercayaan mereka. Kepercayaan seperti yang ditemukan ini jelas berbeda dengan ajaran Al-Quran atau yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga seandainya dinyatakan Iqra bismillah atau percayalah kepada Allah, maka kaum musyrikin akan berkata, kami telah melakukannya, percayalah kepada Allah. Karena mereka secara keyakinan sudah memiliki seperti itu. Hanya mereka menggunakan perantara berhala yang menjadi poin kesalahannya di sana. Selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra sudah tadi, bismi rabbika alladzi khalaq. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Kata khalaqa. Oke, kita lanjutkan. Kata khalaqa dari segi pengertian kebahasaan memiliki sekian banyak arti. Antara lain menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu, mengukur, memperbaiki, mengatur, membuat, dan sebagainya. Jadi secara bahasa, khalaqa ini menciptakan tanpa contoh, menciptakan dari tiada. Ini perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata ini biasanya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya, Allah yang Maha Kuasa. Berbeda dengan kata ja'ala yang mengandung penekanan terhadap manfaat yang harus atau dapat diperoleh dari sesuatu yang dijadikan itu. Objek khalaqa pada ayat ini tidak disebutkan seperti tadi Iqra. Ya, ini umum, jadi objeknya umum, sehingga objeknya pun sebagaimana Iqra bersifat umum. Dan dengan demikian Allah adalah pencipta semua makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Selanjutnya ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan yang diperintahkan oleh ayat yang lalu untuk membaca dengan namanya serta demi untuknya. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia, yakni semua manusia kecuali Adam dan Hawa, dari alaq segumpal darah atau sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Selanjutnya, dari alaq segumpal darah atau sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Dalam memperkenalkan perbuatan-perbuatannya, penciptaan merupakan hal pertama yang dipertegas karena ia merupakan pernyataan bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan yang lain. Rincian mengenai pengenalan tersebut ditemukan dalam ayat-ayat yang turun kemudian, khususnya pada periode Mekah. Perlu digarisbawahi bahwa pengenalan tersebut tidak hanya tertuju kepada akal manusia, tetapi juga kepada kesadaran batin dan intuisinya, bahkan seluruh totalitas manusia. Karena pengenalan akal semata-mata tidak berarti banyak, sementara pengenalan hati diharapkan dapat membimbing akal dan pikiran sehingga anggota tubuh dan dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan baik serta memelihara sifat-sifat yang terpuji. Kata al-insan atau artinya manusia
terambil dari akar kata uns, senang, jinak, dan harmonis, atau dari kata nisya yang berarti lupa. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata naus, yakni gerak atau dinamika. Makna-makna di atas paling tidak memberikan gambaran sepintas tentang potensi atau sifat makhluk tersebut, yakni bahwa ia memiliki sifat lupa dan kemampuan bergerak yang melahirkan dinamika. Ia juga adalah makhluk yang selalu atau sewajarnya melahirkan rasa senang, harmonisme, dan kebahagiaan kepada pihak lain. Nah, ini arti dari kata al-insan atau manusia. Kata insan menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman. Kata insan menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. Kata ini berbeda dengan kata bashar yang juga diterjemahkan sebagai arti manusia, tetapi maknanya lebih banyak mengacu kepada manusia dari segi fisik kalau bashar ini ya, serta nalurinya tidak berbeda antara seseorang manusia dengan manusia lainnya. Nah, berbeda kata bashar dan insan. Manusia adalah makhluk pertama yang disebut Allah dalam Al-Quran melalui wahyu pertama. Manusia adalah makhluk pertama yang disebut Allah dalam Al-Quran melalui wahyu pertama. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ini ya, manusia insan ini makhluk pertama yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bukan saja karena ia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atau karena segala sesuatu dalam alam raya, alam semesta ini diciptakan, ditundukkan Allah untuk kepentingan manusia, tetapi juga karena kitab suci Al-Quran ditujukan kepada manusia juga, guna menjadi pelita kehidupannya, petunjuk kehidupannya. Salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk mengantar manusia menghayati petunjuk-petunjuk Allah adalah memperkenalkan jati dirinya. Antara lain dengan mengurai proses kejadian atau proses penciptaan manusia. Ayat kedua surah Iqra menguraikan secara sangat singkat hal tersebut. Kata alaqa dalam kamus-kamus bahasa Arab digunakan dalam arti segumpal darah, juga dalam arti cacing yang terdapat di dalam air. Bila diminum oleh binatang, maka ia tersangkut di kerongkongannya. Banyak ulama masa lampau memahami ayat di atas dalam pengertian pertama, tetapi ada juga yang memahaminya dalam arti sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Ini karena para pakar embriologi menyatakan bahwa setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur, indung telur, ia berproses dan membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya, sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat berdempet serta masuk ke dinding rahim. Bisa juga kata alaq dipahami sebagai berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia ini sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, tetapi selalu bergantung kepada selainnya. Jadi makhluk sosial atau manusia ini termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi harus hidup bermasyarakat. Selanjutnya ayat ketiga dari surat Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan nama Tuhanmu dan Tuhanmu Maha Pemurah. Setelah memerintahkan membaca dengan meningkatkan motivasinya, yakni dengan nama Allah, kini ayat ini di ayat di atas memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji Allah atas manfaat membaca itu. Jadi dengan membaca itu Allah menjanjikan ada manfaatnya. Allah berfirman
bacalah berulang-ulang. Dan Tuhanmu pemelihara dan pendidikmu, Maha Pemurah, sehingga akan melimpahkan aneka karunia. Jadi manfaat membaca berulang-ulang itu Allah akan memberikan berbagai karunia. Karena Allah Maha Pemurah. Ayat 3 di atas juga mengulangi perintah membaca. Ulama berbeda pendapat tentang tujuan pengulangan itu. Ada yang menyatakan bahwa perintah pertama ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang kedua kepada umatnya. Yang pertama itu berarti ayat 1 tadi ya. Yang kedua ini ayat ketiga ini. Yang pertama untuk Nabi Muhammad ayat 1, ayat ketiga untuk umatnya. Ada yang berpendapat yang pertama untuk sholat, yang tadi ayat 1, ayat keduanya untuk di luar ayat ketiganya untuk di luar sholat. Ada lagi yang berpendapat ketiga menyatakan bahwa ayat 1 tadi untuk belajar, ayat 3 ini untuk mengajar orang lain. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada lagi yang menyatakan pendapat yang lain. Perintah kedua berfungsi mengukuhkan guna menanamkan rasa percaya diri kepada Nabi Muhammad SAW tentang kemampuan beliau membaca. Karena tadinya beliau tidak pernah membaca. Selanjutnya, Syekh Muhammad Abduh mengemukakan sebab lain. Menurutnya kemampuan membaca dengan lancar dan baik tidak dapat diperoleh tanpa mengulang-ulang atau melatih diri secara teratur. Hanya saja keharusan latihan demikian itu tidak berlaku atas diri Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya pengulangan perintah membaca itu, Abduh sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum ini berpendapat bahwa perintah Iqra adalah perintah takwini, yaitu perintah penciptaan kemampuan membaca atau menghimpun secara aktual bagi diri Nabi Muhammad SAW. Tetapi pendapat ini pun mengandung kelemahan, karena kalaulah kata Iqra yang pertama dipahami sebagai amar takwini, maka apakah setelah terwujudnya kemampuan membaca pada diri Nabi menyusul adanya perintah Iqra yang pertama itu, masih dibutuhkan lagi perintah Iqra kedua guna memperlancar kemampuan beliau? Tidakkah Iqra pertama telah mencakupnya? Jadi di sini dijelaskan perintah membaca yang kedua ini dimaksudkan agar beliau lebih banyak membaca. Beliau ini berarti Nabi Muhammad SAW. Menelaah, memperhatikan alam raya, alam semesta, serta membaca kitab yang tertulis dan tidak tertulis dalam rangka mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Membaca lebih banyak. Selanjutnya kata al-akram, ya, biasa diterjemahkan dengan yang mahal atau paling pemurah, yang paling pemurah atau semulia-mulianya. Akram itu mulia ya, bisa diartikan yang maha paling pemurah atau semulia-mulia. Kata ini terambil dari karoma yang antara lain berarti memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia, dan sifat kebangsawanan. Ini secara bahasa. Dalam Al-Quran ditemukan kata karim terulang sebanyak 27 kali. Tidak kurang dari 13 objek yang disifati dengan kata tersebut, yang tentu saja berbeda-beda maknanya. Dan karena itu pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan sifat terpuji yang sesuai dengan objek yang disifatinya. Ucapan yang karim adalah ucapan yang baik, indah terdengar, benar susunan dan kandungannya, mudah dipahami, serta menggambarkan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Sedangkan rezeki yang karim adalah yang memuaskan, bermanfaat serta halal. Allah
menyandang sifat karim. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat ini menunjuk kepada Allah yang mengandung makna antara lain bahwa Dia yang bila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan pengharapnya, tidak peduli berapa dan kepada siapa Dia memberi. Dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya, kepada Dia tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Jadi ketika ada seorang manusia itu bermohon kepada selain Allah, itu Allah tidak rela. Dia yang bila menegur tanpa berlebihan, tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana dan perantara. Nah, ini Allah ya, menyandang sifat karim dengan arti yang seperti itu dari Imam Al-Ghazali. Imam yang lain, Ibnu Al-Arabi, menyebut 16 makna dari sifat Allah ini. Antara lain yaitu disebut oleh Al-Ghazali tadi, dan juga Dia yang bergembira dengan diterimanya anugerah, serta yang memberi sambil memuji yang diberinya. Allah memberi manusia dan dipuji juga manusia itu. Nah, ini Allah, sifat Allah. Dia yang memberi, siapa yang mendurhakainya? Orang yang mendurhakai Allah pun Allah beri. Bahkan memberi sebelum diminta. Seperti kita bernafas, hal-hal yang lain yang tidak terpikirkan oleh manusia, tapi Allah sudah memberinya. Salah satu dengan bernafas ini. Nah, seluruh manusia tidak perlu meminta nafas udara seperti ini, tapi Allah selalu memberinya. Dari mulai manusia diciptakan hingga manusia dimatikan. Ibnu Al-Arabi menyebut selanjutnya, kata Al-Karim yang menyifati Allah dalam Al-Quran kesemuanya menunjuk kepadanya dengan kata Rob. Ini bersambung dengan kata yang tadi lagi. Bahkan demikian juga kata Akram sebagaimana terbaca di atas. Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini ayat ketiganya seperti ini. Penyifatan Rabb dengan Karim menunjukkan bahwa karom, anugerah kemurahannya dalam berbagai aspek dikaitkan dengan rububiyahnya Allah, yakni pendidikan. Allah mempunyai sifat rububiyah, yaitu pendidikan, pemeliharaan, perbaikan makhluknya, sehingga anugerah tersebut dalam kadar dan waktunya selalu berbarengan serta bertujuan perbaikan dan pemeliharaan. Kata Al-Akram yang berbentuk superlatif adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mensifati Allah dalam bentuk tersebut. Ini mengandung pengertian bahwa Dia dapat menganugerahkan puncak dari segala yang terpuji bagi setiap hambanya, terutama dalam kaitannya dengan perintah membaca. Dari sini kita tidak wajar memahami perintah membaca yang kedua ini hanya sebatas tujuannya untuk menolak alasan Nabi saya tidak dapat membaca, tidak pula sekedar untuk menanamkan rasa percaya diri atau berfungsi pengganti mengulang-ulang bacaan, tetapi jauh lebih dalam dan lebih luas, seluas pengertian kata akram yang berbentuk superlatif dan seluas kata karom yang mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. Kita tidak dapat menjangkau betapa besarnya karom Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan kita di hadapan Allah. Namun demikian sebagian darinya dapat diungkapkan sebagai berikut. Bacalah wahai Nabi Muhammad SAW, Tuhanmu akan menganugerahkan dengan sifat kemurahannya pengetahuan tentang apa yang tidak engkau ketahui. Bacalah dan ulangilah bacaan tersebut walaupun objek bacaannya sama. Niscaya Tuhanmu akan memberikan pandangan serta pengertian baru yang tadinya engkau belum pernah
belum memperoleh pada bacaan pertama dan objek tersebut. Bacalah dan ulangi bacaan. Tuhanmu akan memberi manfaat kepadamu, manfaat yang banyak, ya, tidak terhingga, karena Dia Akram, memiliki segala kesempurnaan. Di sini kita dapat melihat perbedaan antara perintah membaca pada ayat pertama dan perintah membaca pada ayat ketiga. Yakni yang pertama, ayat pertama menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika membaca dalam segala pengertian, yaitu membaca demi karena Allah. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Sedang perintah yang kedua di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari bacaan tersebut, bahkan pengulangan bacaan tersebut. Dalam ayat ketiga ini Allah menjanjikan bahwa pada saat seseorang membaca dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baru, walaupun yang dibacanya itu juga. Apa yang dijanjikan ini terbukti secara sangat jelas. Kegiatan membaca ayat Al-Quran menimbulkan penafsiran-penafsiran baru atau pengembangan dari pendapat-pendapat yang telah ada, yang sudah ada. Demikian juga kegiatan membaca alam raya, alam semesta, ini telah menimbulkan penemuan-penemuan baru yang membuka rahasia-rahasia alam. Walaupun objek bacanya itu juga. Ayat Al-Quran yang dibaca oleh generasi terdahulu dan alam semesta yang mereka huni adalah sama, tidak berbeda. Namun pemahaman mereka serta penemuan rahasianya terus berkembang. Jadi ini seperti seorang santri yang ketika menerapkan metode mengulang-ulang hafalan Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Karena di dalam menghafal Al-Quran ini ada metode tikror atau pengulangan. Nah, berarti dari sini dengan kita mengulang-ulang bacaan, kita mengharapkan untuk kuatnya hafalan kita. Nah, di sini sudah terbukti. Terus banyak yang diceritakan dari biografi para ulama bahwa para ulama itu membaca kitab itu berulang-ulang. Misalkan kitab hadis Imam Bukhari jilid 1, jilid 2. Jilid 1 selesai, jilid 2 selanjutnya, atau yang satu jilid misalkan. Satu kitab saja. Nah, itu selesai dari halaman pertama sampai ke halaman terakhir, diulang lagi. Itu banyak diceritakan para ulama seperti itu. Membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, selesai, diulang lagi ke halaman pertama sampai terakhir lagi, diulang lagi. Nah, ketika pengulangan itu Allah memberikan anugerahnya dengan pemahaman-pemahaman baru, wawasan-wawasan baru, ya. Seperti itu juga alam semesta. Ilmuwan pada zaman dahulu memperhatikan bulan, memperhatikan awan, memperhatikan matahari misalnya. Zaman sekarang pun sama, matahari, bulan, awannya sama, tapi menimbulkan ilmu-ilmu yang baru, ya, bisa dengan didasari Al-Quran yang tadi. Objeknya sama, tapi karena diulang-ulang itu akan menimbulkan wawasan atau ilmu yang baru. Itu dari ayat ketiga surat Al-Alaq. Selanjutnya kita lanjutkan ayat 4 dan 5. Alladzi 'allama bil qalam. Berarti ini dua ayat terakhir dari penjelasan kita saat ini. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar manusia apa yang belum diketahuinya. Ayat-ayat yang lalu menegaskan kemurahan Allah Subhanahu wa taala di atas, melanjutkan dengan memberi contoh sebagian dari kemurahannya itu dengan menyatakan bahwa Dia yang Maha Pemurah itu yang mengajar manusia dengan pena, yakni dengan sarana dan usaha mereka.
Jadi pena di sini berarti dengan sarana dan usaha mereka. Dan dia juga Allah mengajar manusia tanpa alat dan usaha mereka, apa yang belum diketahuinya. Kata al-qalam berarti dari kata kerja kolam. Kolama. Al-qalam diambil dari kata kerja kolama yang berarti memotong ujung sesuatu. Memotong ujung kuku disebut taklim. Taklim. Nah, berarti memotong kuku ini bahasa Arabnya taklim. Tombak yang dipotong ujungnya sehingga runcing dinamai makolim. Makolim. Anak panah yang diruncing ujungnya dan yang bisa digunakan untuk mengundi dinamai pula kolam. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 44. Alat yang digunakan untuk menulis dinamai pula kolam atau pena, karena pada mulanya alat tersebut dibuat dari suatu bahan yang dipotong. Nah, jadi zaman dahulu itu pulpen itu sesuatu yang dipotong dari kayu gitu ya, dan diruncingkan ujungnya. Kita bisa lihat zaman-zaman dahulu itu pena atau untuk menulis itu yang dari kayu dipotong ujungnya, jadi seruncing bisa dimasukkan ke dalam tinta dan untuk menulis. Nah, itu gambarannya seperti itu, kayu yang diruncingkan. Nah, itu disebut kolam juga. Kata kolam di sini dapat berarti hasil dari penggunaan alat tersebut, yakni tulisan. Ini karena bahwa seringkali menggunakan kata yang berarti alat atau penyebab untuk menunjuk akibat atau hasil dari penyebab atau penggunaan alat tersebut. Misalnya, jika seseorang berkata, "Saya khawatir hujan," maka yang dimaksud kata hujan adalah basah atau sakit. Hujan adalah penyebab semata. Makna di atas dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Qalam, yakni firman-Nya, "Nun wal qalami wa ma yasturun." Nun, demi kolam dan apa yang mereka tulis. Nah, ini ayat 1 dari surat Al-Qalam. Apalagi disebutkan dalam sekian banyak riwayat bahwa awal surah Al-Qalam turun setelah akhir ayat ke-5 surat Al-Alaq. Jadi Al-Qalam ini turunnya setelah ayat 1 sampai 5 Al-Alaq. Nah, baru turun surat Al-Qalam ini ayat 1. Karena menjelaskan apa yang menjadi kata dari kolam atau pena. Ini berarti dari segi masa turunnya kedua kata kolam tersebut berkaitan erat, bahkan bersambung, walaupun urutan penulisannya dalam mushaf tidak demikian. Pada kedua ayat di atas terdapat apa yang dinamai ihtibak. Yang dimaksud adalah tidak disebutkan sesuatu keterangan yang sewajarnya ada pada dua susunan kalimat yang bergandengan, karena keterangan yang dimaksud telah disebut pada kalimat yang lain. Pada ayat 4 kata manusia tidak disebut karena telah disebut pada ayat 5. Allazi 'allama bil qalam. Nah, tidak disebut kata manusia di situ. Pada ayat kelima kalimat tanpa pena karena sudah disebut ayat 4. Allama allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat insan ada di ayat 5, kolam ada di ayat 4, tidak diulang. Telah dinyatakan makna itu dengan disebutnya pena. Dan dengan demikian kedua ayat di atas dapat berarti dialah Allah mengajarkan dengan pena tulisan hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya, dan Dia mengajarkan manusia tanpa pena apa yang belum diketahui sebelumnya. Kalimat yang telah diketahui sebelumnya disisipkan karena isyarat pada susunan kedua, yaitu yang belum atau tidak diketahui sebelumnya. Sedang kalimat tanpa pena ditambahkan karena adanya kata dengan pena dalam susunan pertama. Yang dimaksud dengan ungkapan telah diketahui sebelumnya adalah hasanah pengetahuan dalam bentuk tulisan.
Dari uraian di atas kita dapat menyatakan bahwa kedua ayat di atas menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar manusia. Pertama, melalui pena, tulisan yang harus dibaca oleh manusia. Dan yang kedua, melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ilmu laduni. Ilmu laduni dari sini awal mulanya. Pada awal surah ini Allah telah memperkenalkan diri sebagai yang maha kuasa, maha mengetahui, maha pemurah. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu, sedangkan karom kemurahannya itu tidak terbatas, sehingga dia maha kuasa dan berkenan untuk mengajar manusia dengan atau tanpa pena. Wahyu Allah yang diterima oleh manusia agung, yaitu manusia-manusia agung yang siap dan suci jiwanya, adalah tingkat tertinggi dari bentuk pengajarannya, tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Nabi SAW dijanjikan oleh Allah dalam wahyunya yang pertama untuk termasuk dalam kelompok tersebut. Jadi para nabi termasuk kepada orang-orang suci yang siap menerima wahyu-wahyu Allah. Ini merupakan tingkat tertinggi. Kesimpulannya dari penjelasan ini, Iqra ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra bismi rabbikal Iqra bismi rabbika, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kita disuruh membaca dan dengan nama Allah, sehingga kita mengharap dengan membaca dengan nama Allah ini, mengharap keagungan atau keberkahan dari Allah itu sendiri yang menciptakan. Nah, jadi kita meyakini bahwa membaca karena Allah itu karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Ayat kedua alladzi 'allama bil qalam. Ayat kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana, yang menciptakan manusia dari segumpal alaq. Nah, jadi ayat pertama memerintahkan kita membaca dengan nama Allah supaya berkah, karena Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang mendidik kita. Ayat keduanya menjelaskan lagi bahwa Allah itu yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal alaq atau daging atau darah. Ya. Ayat ketiganya mengulangi kata Iqra lagi, Iqra wa rabbukal akram. Jadi perintah membaca dengan harapan bahwa Allah akan memberikan anugerah atau karunia-karunia, karena dengan pengulangan membaca itu Allah akan memberikan wawasan-wawasan yang baru. Mengulang-ulang bacaan Al-Quran akan mengumpulkan pahala yang banyak. Mengulang-ulang hafalan akan memperkuat hafalan Al-Quran itu. Mengulang-ulang bacaan kitab akan menimbulkan atau memunculkan wawasan yang baru, pemahaman yang baru. Nah, itu arti maksud dari ayat ketiga. Ayat keempatnya, alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajarkan, alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Jadi Allah berkuasa untuk memberikan pengajaran kepada manusia itu dengan tulisan, dengan perantara, dan juga Allah berkuasa mengajarkan manusia itu dengan tanpa tulisan atau tanpa perantara. Jadi Allah berkuasa dengan apapun. Allah bisa mengajari manusia atau makhluk ciptaan Allah, karena Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa, yang tidak bisa diukur, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Demikian kesimpulan dari tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih meyakini bahwa Allah Allah itu maha mulia dan Allah maha berkuasa, dan juga kita meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu mengulang-ulang bacaan untuk mendapatkan, juga para ulama zaman dahulu untuk mendapatkan pahala yang banyak dan pemahaman yang baru yang lebih luas. Dan juga kita meyakini mudah-mudahan dengan Allah mengajarkan tanpa sebab, tanpa alat, dan juga dengan alat, kita meyakini bahwa Allah maha berkuasa, sehingga manusia bisa meyakini Allah sebagai Tuhan, sebagai Rob yang memelihara kita semua. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.